Makin ku deket tidak keluar kan haritnya. Memang anjing kok dimaki-maki aku bang. Bahkan ternyata salah sasaran bang. Hah? Istri bapak itu punya penyakit jantung. Ini yang paling gila. Ini paling gila nih. Ini ujung nih, udah ujung nih. Iya. Dan itu bikin aku sampai nggak berani keluar rumah selama sebulan. Lu ngapain orang? Anggi, Abangku. aduh gila, baru 5 menit yang lalu kita ketemu gitu. Iya benar bang. Langsung aja deh. Ku nggak pandai main catur nih bang. Ini apa raja? Raja. Ini anak. Anak. Oh berarti ini wapres ya? Masih muda ya? Masih muda berarti. Masih muda. Yang waktu itu berkelahi sama. Oke Gi, waduh deh. Ini keren banget nih. Ini adalah seorang pendaki legendaris. Bang jangan gitu bang. Bang. Kenapa? Karena emang betul. Enggak bang, enggak berani aku bang. Nih maaf nih ya, dengan keterbatasan lu ya, lu bisa mendaki ke Gunung Kerinci, Gunung Rinjani. Iya. Mas gue itu kan bahkan orang-orang maaf ya Gia, orang-orang yang mungkin normal gitu, mereka bahkan susah gitu loh. Buat naik ke gunung itu apa kadang gagal. Nah, kenapa kok lu bisa gitu? Iya, yakin aja bang, ada Tuhan. Yakin? Iya. Minta tolong nggak? Enggak dong. Ya itu tetap berdoa aja. Yakin aja kan ada Allah. Yakin aja tuh. Yakin aja. Oh itu yang lu bikin reels lu ya? Iya. Cuman kan ya itu semua kan sebenarnya juga pengen ngebantah perspektif orang. Ngebantah gimana tuh? Kan selama ini ya kita tahu lah bang, disabilitas itu selalu dianggap lemah. Dan disabilitas tuh selalu dianggap tuh susah, apa-apa nggak bisa. Nah aku pengen buktikan ke mereka bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada kemauannya. Kemauan. Iya. Berarti pada ini kali ya apa? Mental. Jadi semua itu bisa kalau kau mau. Dan banyak juga kan orang kayak yang udah jago latihan ini, terus tiba-tiba pas kompetisi tiba-tiba kok nggak kayak gitu penampilannya kan, buruk atau apa. Ya mungkin karena mentalnya aja nggak siap. Mentalnya nggak siap ya. Iya. Mungkin fisiknya mereka bagus, tapi mental nggak siap sama Iya, aja. sama ya. aja gitu. Oh gitu. Tapi kita kesampingan dulu naik gunung. Iya. Gue mau tahu lu nih, lu Anggi, lu tuh umur berapa sih sebenarnya? Sekarang umur 23. Lu 23 nih. 23. Lu mulai naik gunung tuh dari kapan? 2020. 2020. Iya. Nah gini ya, lu kan maaf ya disabilitas Iya gitu benar. ya. Apa yang memutuskan lu untuk mendaki? Gitu loh. Yang pertama itu ya tadi bang, pengen ngebantah perspektif bahwasannya disabilitas itu lemah. Oke. Dan yang kedua itu adalah pengen ngebersihin nama sebenarnya. Ngebersihin nama kenapa? Iya. Emang kenapa? Kenapa? Nama lu kenapa kok harus dibersihkan? Jadi dulu sempat ada komentar bahwasannya udah cacat tidak tahu diri. Siapa yang komen tuh ah? Nggak apa-apa, jangan dimarahin, memang aku yang salah. Cuman ya jadi gini, aku menganggap ini sebuah pelajaran aja. Jadi bahwasannya memang setiap orang itu yang sekarang merasa wah ini keren, wah ini bagus nih, tapi suatu saat di kemudian hari dia merasa ya kok kayak gini ya dulu ya. Nah ternyata menurut aku sosial media itu nggak semuanya harus tentang viewers. Oke. Kau juga harus cari nilai-nilainya. Dan orang kan bilang ya apa yang mau diharapkan dari sebuah konten komedi, ya cuman lucu. Ya nggak apa-apa, cuman lucu, tapi lucunya yang gimana? Kalau aku dulu merasa aku tuh tolol bang. Tolol gimana? Lu dulu nih apa? Stand up komedian. Stand up komedian, cuman karena ya kita tahu lah dah YouTube tuh gimana bang. Ya walaupun bulan ini dapat dikit, tapi kan tiap bulannya tuh bisa menghasilkan kan. Iya. Kepikiran tuh YouTube 2019 Nge-YouTube tuh. YouTube. Dan awalnya dulu tuh aku tuh sering cuman diajak collab-collab aja. Dan ternyata tiap orang yang collab sama aku tuh viewersnya tinggi. Nih viewersnya kalau nggak tinggi berarti Kalau konten prank. sialan. Kalau konten prank. Oke, terus gimana? Jadi dulu orang kan dulu di Medan tuh terkenal dengan konten kreator pranknya bang. Prank dan kayak sosial eksperimen, dan orang tuh asal collab sama aku tuh viewersnya sering tinggi. Sering tinggi dan
akhirnya sampai teman-teman aku tuh bilang, Nggi, kepopuleran orang itu nggak bakal bertahan lama kalau kau nggak konsisten. Dan masalahnya kau tuh nggak punya platform. Oke. Dan orang yang sering collab samamu tuh sering tinggi. Dan mungkin sekarang ini lagi musimnya kau, lagi waktunya kau, momennya kau. Tapi belum tentu 6 bulan lagi itu bakal masih kau. Karena pasti ada orang-orang baru yang menggantikan. Dan kalau kau mau jaga itu, kau harus punya akunnya sendiri. Dari situlah lu tuh bikin tuh. Kepikiran bikin. Oh masih kepikiran nih, baru kepikiran. Iya, dan sampai akhirnya kayak temen itu kayak, ada juga temen kayak, ayo kita bikin lagi nih yuk katanya. Mau bikin. Ya udah bikinlah bang konten. Pada saat itu bikin YouTube. Apa tuh konten pertama lu apa tuh? Prank. Emang lu suka ngerjain orang ya? Iya. Tapi bang, pada saat itu aku adalah prankster yang idealis. Oh gimana tuh prankster idealis tuh? Nggak mau settingan. Oh lu maunya real nih. Real. Susah dong kayak gitu mah. Pakai banyak settingan ya? Hah? Tidak tahu saya. Kita tadi saya kamu jebak sekarang. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya berarti gimana tuh? Oh berarti prank itu beneran semua. Tidak tahu. Karena saya tidak bermain di prank. Iya. Tapi pasti kenal dong prankster. Ada. Ya terus gimana ini balik lagi. Terlalu idealis. Ya lu mau yang real nih. Real. Dan bener. Aku juga ngakui nih. Itu prank kan itu diulang-ulang untuk satu video. Aku ngakuin jujur. Ini aku, orang lain gak tahu ya. Aku itu selalu kayak 3 reel 2 settingan. Oke. Oh tuh tetap masih ada yang settingan. Karena settingan emosinya lebih bagus. Dan tapi kalau real emosinya lebih natural. Tapi kan kalau settingan tuh bisa jadi lebih panjang. Bener. Orang kan pasti sadar kalau kita lagi ngeprank kan pasti nggak mungkin sih tolol nih tiba-tiba mau nyepak aku ngajak berantem aku. Kan? Logika aja lah bang, kayak kita bahas aja nih orang-orang lain. Apa? Logika nggak bang? Ada orang tiba-tiba diajak berantem, dicekek nggak ngelawan. Nggak mungkin. Berarti settingan kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Cari aman. Terus. Aku dulu mikirnya juga kayak gitu jadinya bang. Karena ya tadi dalam 5 video, dalam 5 kali video itu kan dalam satu video itu ada 5 season lagi, 5 kali ngeprank lah itu kan. Nah itu 3-nya real, 2-nya settingan. Karena yang pertama biar bagus di thumbnail. Yang kedua untuk bumper atau di depan. Oke. Nah, bagus tuh bang reaksinya bang. 1 bulan aku dapat 30.000 viewers. Masih awal-awal tuh padahal ya? Masih awal. 30.000. Terus lu lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Terbawa euforia. Ternyata prank tanpa settingan juga bisa tinggi kok. Tapi pranknya kayak gimana dulu nih? Pranknya itu, makanya muncul sebuah komentar udah cacat tidak tahu diri. Emang apa sih pranknya? Lu ngapain emang? Aku berdiri di trotoar. Iya. Orang lewat, kan aku nggak ada kaki. Oke. Sepak tiba-tiba. Kan pasti terkejut. Itu real tuh. Real. Itu tinggi. Viewer tinggi tuh. Dan bikin konten lagi, nendang bola. Tapi kakiku lepas. Aku pakai kaki palsu. Ada orang duduk di taman, ku taruh bola di depan dia, tiba-tiba aku sepak. Aku dia gini, aku tahu pasti dia mikir, wah aku di prank nih. Iya. Aku pura-pura terkejut lah, gitu kan. Tapi dia nggak tahu, dipikir dia pasti prank nendang bola nggak kena. Tanpa dia sadari, saya tidak seperti itu dong. Ku tendang kakiku yang lepas. Ada yang nangis. Iyalah, lu bayangin nih. Nih ya, lu niatnya pengen jalan-jalan sore ya di taman. Iya. Menghilangkan penat gitu ya. Ketemu sama lu nih. Iya. Kakinya lepas. Iya. Kena muka lagi.
Masih untung. Nah kemarin itu gini bang, kayak dia kan di depan gini, ku tendang pas ngarah dia bang, mungkin kena kakinya, kan makin terkejut. Makin terkejut, ini kaki siapa terbang Kayak gitu gitu kan? bang. Semangat aku bang, karena pada saat itu di TikTok itu jutaan bang viewersnya. Oh tuh upload TikTok juga tuh. Iya, sampai ke band juga. kayak gitu bang. Oke. Makin termotivasi nih kan. Oh itu juga lo sebab tadi dibilang itu tuh. Iya. Oke. Makin termotivasi dengan konten-konten, wah kayak gini keren nih. Itu justru bikin lo makin motivasi tuh. Iya lah bang, viewers banyak. Iya sih. Viewers banyak kan. Terus lu bikin yang lebih aneh lah apa lagi Bikin tuh? aneh lagi, sosial eksperimen. Kayak Apa itu? aku ngetes kepedulian orang lain. Seharusnya ngetes kepedulian orang lain aja, tes pedulinya, bukan mentalnya. Oke, malu ngapain lagi ya Allah? Ngapa catur ke situ? Presiden harus turun tangan biar gampang menang. Ya lanjutin gimana? Catur ini nih kayak negara bang. Tapi kenapa nggak ada yang cacat? Ya karena di negara ini orang cacat tuh nggak dianggap. Dengarkan itu negara. Yang Kemenpora, yang di kementerian, bang jangan dihilangkan coba bang. Kecuali tolong, bang. Kemenpora. Sumpah, Kemenpora respect, sumpah. Enggak bang, serius bang. Respect kali bang, Kemenpora bang. Enggak, karena ada beberapa proyek-proyek yang bakal ikut turun di dalamnya. Mantap. Gas. Itu lanjutin lagi dong. Tadi prank apa lebih aneh yang lu lakuin? Jadi aku tiduran nih di bawah mobil, kayak pura-pura ngebetulin lah. Oke. Gue betulin ini Iya. mobil. Jadi di sana itu kayak di alun-alun itu orang tuh tiap hari tuh jogging, tiap sore. Ya kan selalu ada orang lewat kan. Nah, aku di bawah mobil nih kayak manggil mereka, bang bantu tolongi bang. Tolong apa bang? Aku nggak bisa keluar bang. Bantu tarikan kakiku napa bang? Untuk biar enak aku keluarnya. Pas ditarik kakiku lepas. Astagfirullah. Itu real tuh, real. Dan nggak sedikit aku bolak-balik dimaki mama-mama. Dimaki gimana? Dimaki lah bang, anjing kau gitu. Kayak mana kalau jantungku copot? Mama Medan bang. Mama Medan bang. Iya kali bang. Bodat kau gitu. Ke KFC dia bang. Naik dah, kak ada ayam ada, laga yuk katanya. Panik lah aku kayak gituan bang. Dan viewers makin enak bang. Itu makin naik malah tuh. Naik. Anggi konsisten, prankster disabilitas pertama. Itu yang gua harapkan bang. Yeah. Makin bikin video gila. Dan semakin gila, semakin aku berhenti bang. Berhenti gimana? Ini yang paling gila. Ini paling gila nih, ini ujung nih, udah ujung nih. Iya. Dan itu bikin aku sampai nggak berani keluar rumah selama sebulan. Lu ngapain orang? Jadi ternyata prank kaki palsu ini kan nggak ada, kan di Indonesia nggak ada. Dan aku adalah orang cacat pertama yang percaya diri bahwasannya disabilitas boleh ditertawakan. Oke. Dan iya banyak teman-teman yang support. Walaupun komentar 50% nge-head. Enggak apa-apa. Kayak tadi lu udah ini nggak tahu diri gitu. Iya, walaupun pada saat itu endorse yang masuk binomo kayak gitu. Jangan, ntar lu di penjara, Pak. Kan di penjara itu. Kan pada saat itu belum ada. Belum ya. Lo ambil. Enggak dong. Enggak dong, masih takut karena jadi dalam Islam tuh sesuatu yang ragu-ragu baiknya ditinggalkan. Baik-baik tinggalkan. Jadi aku pada saat itu masih ragu ini boleh atau enggak. Jadi lu tinggalin tuh. Tinggalin. Oke. Dan makin percaya diri pada saat itu subscriberku masih di bawah 50.000. Tawarannya tuh udah sampai 5 juta 10 juta bang. Wah kenceng banget itu. Iya, karena viewersnya kan tinggi. Aku Viewers mikir, berapa sih waktu itu? Udah jutaan? enggak pernah di bawah 50.000. Oh gede juga. Buat subscribers gitu mah. Jadi makin seneng lah aku bang. Seneng. AdSense makin kenceng nih. AdSense makin kenceng dan pasti nanti banyak nih yang masuk nih. Pada saat itu AdSense belum keluar bang, masih ngurus dan belum
apa pin itu belum keluar. Belum keluar ya? Belum keluar. Belum bisa narik nih. Belum bisa narik nih guys. Dan aku percaya diri bahwasannya karena temen aku gitu pin keluar mereka cair 10 juta. Makin semangat lu. Makin semangat. Apalagi kontenku nggak ada yang di bawah 50.000. Tinggi nih. Ini ujungnya. Tinggi nih, semangat bang. Iya. Bikin konten aku aneh. Jadi kontennya itu adalah aku pakai kaki palsu, jalan di persimpangan. Itu kan pasti rame tuh kan kayak simpang 3 tuh pas kayak orang jual makanan, kayak orang-orang jual voucher lah atau apa di situ pasti banyak kan. Jalan aku bang di simpang itu dan kontennya aku jalan nyebrang ditabrak sama temanku dari belakang naik sepeda motor. Buset ekstrim banget anjir. Parah anjir. Ditabrak. Itu temen lu bisa digebugin pak. Terus gimana terus? Ditabrak. Dan titik lucunya itu adalah bukan bagi kami lucu. Bagi masyarakat kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Bagi kami lucu kan. Titiknya itu adalah aku ditabrak, kakiku lepas. Oke. Orang panik pasti kan. Ditabrak bener lepas. Terus? Dan kawan aku pada saat itu perjanjiannya adalah dia jangan melarikan diri. Dia melarikan diri dan balik dengan kostum yang berbeda. Oke. Ketangkap. Teman lo ketangkap. Iya. Bener kan gue bilang anjir. Ketangkap sama masyarakat. Tapi kami udah nyiapkan opsi bahwasannya ini adalah konten untuk edukasi bahwasannya kalau naik sepeda motor tuh dilarang main handphone. Oh ini temen lo sambil main HP ceritanya. Iya. Jadi tujuannya mau bilang kayak gitu. Rame nih bang. Dan ternyata kan makin rame nih teman aku ditarik sama masyarakat. Jaraknya jauh bang. Nah lo. Kayak mungkin adalah sekitar 15 meteran dari aku yang tertidur di situ. Komunikasi buruk dong pasti. Nggak bisa kode-kode. Dan akhirnya aku tetap ini kalau aku bangkit tiba-tiba aku yang dipukul. Tetap dong pura-pura pingsan. Parah loh. Orang-orang udah pada teriak-teriak nih bang kayak waduh, ada apa itu kecelakaan tuh kakinya copot, kakinya lepas kayak gitu bang. Aku udah makin semangat bang. Wah dramatis nih. Dan ternyata bang bener-bener pada saat itu macet 2 kilometer. Gara-gara lu nih. Gara-gara emang bener-bener lu. Terus dari 2 arah berbeda nih bang. 2 kilometer sini 2 kilometer sini 2 kilometer. Jauh bang. Jauh. Dan aku makin semangat. Itulah tadi ketika orang terlalu terobsesi tanpa memikirkan resiko. Tetap mengaku. Dan temen aku kayak ada si temen aku ini bangsat juga bang. kenapa dia? Tetap di sepeda motor. Nggak ada ngedeketi aku bang. Padahal lu minta tolong sebenarnya nih. Maksud aku kau ada di sampingku jadi kita bicara anjing. Iya komunikasi. Kau kasih tahu situasinya seperti apa. Nah tanpa aku sadari lokasi itu mungkin nggak sampai 100 meter ada rumah sakit gede. Rumah sakit besar. Aku lupa kan itu bang. Dan ternyata, panggil ambulan. Aku masih kayak, oh ya udahlah, lama juga prosesnya. Ada orang bawa tandu bang. Mampus. Dikira beneran kan lu? Tandu. Karena kan gini bang, kalau orang kecelakaan, kalau dia nggak sadarkan diri kan jangan ditolongi dulu kan. Yeah. Tunggu ada pihak berwajib kan. Aku, belum ada polisi aman nih. Tiba-tiba bang. Minggir ambulan mau lewat panik aku bang. Udah denger aku suara sirine ya. Langsung ku ambil kaki palsuku langsung lompat aku pergi bang. Langsung pas kabur gitu lu dikejar gak? Aku ya orang tuh pasti nggak, sebenarnya pasti pengen ngejar, cuman karena pasti masih terkejut kan. Lo kok bangkit? Kayak gini dia terkejut. Lah kok nyangkut lagi? Enggak, aku pasang bang, langsung ku bopong bang, sumpah bang. Takut bang pasti bang. Langsung pergi lah aku bang. Langsung ke temanku, untungnya tuh udah standby sepeda motor udah hidup. Langsung berangkat kami pergi. Kawanku yang nabrak tadi kami tinggal bang. Set. Salah dia, suruh siapa dia jauh kali. Terus nasibnya gimana dia? Akhirnya dia itu
Akhirnya dia tuh dipanggil sama warga sekitar, disuruh minta maaf. Minta maaf dan akhirnya ya nggak tahu lah aku damainya seperti apa bang. Minta maaf ke siapa? Ke masyarakat ke itu. masyarakat. Iya dan ternyata kayak ini bang, kayak orang itu banyak kan nonton kecelakaan itu kayak apa ya bang? Ternyata nggak semuanya simpati bang. Kayak ini aja, kayak seru gitu ya. Satu seru, banyak yang bikin story bang. Pada rekam semua tuh lu tepar. Iya. pas ketahuan aku bohong, ada ini bang, bener bang, ada nada kayak, iya, kecewa. Penonton kecewa. Kecewa bang. Di situ aku kayak, iya, boy, kalian kecewa, aku udah panik. Tapi kayak temen lu udah nggak mau temenan sama lu lagi dah. Asli pada saat itu menjauh kami bang. Asli menjauh. Dan pada saat itu Siapa sih lagi syuting? Misi bang Bang Ini apa ini? Aku di madu. Pulangkan saja. Ada orang malu marah marah. Bawaan. Ngosong. Hargai lah orang cacat bang. Curang nih dia nih mainannya nih. Udah bang elah bang orang lagi ngobrol bang Udah sono bang. Lagi syuting, lagi gue tonjok ya. Tuh panik tuh aku bang. Karena aku mikirnya pada saat itu aku mikirnya gini bang. Kalau ambulan udah keluar, pasti ada yang namanya proses olah TKP. Nah, polisi. Makin ribet aja tuh kan. Dan pada saat itu memang polisi belum datang, tapi kan ketika ambulans itu udah datang, pasti udah ada yang ngubungi polisi kan. Takutku polisi pas sampai situ, Pak, maaf kali Pak, kita ketipu Pak. Takut juga aku kayak gitu bang. Berabe juga ya. Gara-gara itu asli bang, sebulan aku gak keluar rumah bang. Lu gak keluar rumah, lu gak ngonten lagi tuh. Gak ngonten lagi. Sampai akhirnya posisi itu udah aman. Oke, lu rasa udah aman nih. Ngonten lagi aku. Prank lagi. Astaga, gak tobat lo emang. Dan ini titik aku tobat. Oke. Ada yang lebih parah lagi nih yang lo lakuin. Ada. Oke, apa? Itu apa? Ini gak bikin macet tapi bikin orang jantungan bang. Astaga. Kayak gimana tuh? Jadi di Binjai itu ada kayak alun-alunnya gitu, Merdeka Walk-nya. Jadi orang tuh tiap Sabtu Minggu tuh sering kumpul keluarga di situ bang, kayak sama anak-anaknya kayak gelar tikar gitu, kayak makan sore di situ, terus kayak biarkan anaknya main bola gitu kan, bola-bola karet gitu kan, nggak berbahaya tuh kan. Jadi rame lah di situ. Nah temen aku tuh minjem kaki palsuku bang. Aku berpikir gini, kalau dia aman, pasti aku semangat konten lagi nih. Ternyata dia bikin kontennya itu adalah bawa karung isinya tuh kaki palsuku. Jadi dia jalan berhenti di depan kumpulan keluarga tadi. Oke, terus dikeluarkan dia kakiku dari karung, dilempar dia ke orang itu. Ini real nih, no settingan nih. Real. Jadi kami dua ini memang pada saat itu adalah orang yang idealis bahwasannya prankster tuh kami contohnya jangan ada settingan. Oke. Berpikir kayak gitu. Bahkan emang yang settingan yang siapa sih namanya? Inisial. Inisialnya nggak tahu tapi logika aja gitu. Aku diajak orang nggak kenal aja aku ajak berantem, masa diajak berantem nggak ngelawan? Pokoknya di sini channelnya. Terus gimana itu mak lagi pada piknik? Tapi gini bang, mungkin mereka kan konten creator bukan prankster, jadi biarlah karena tujuannya penting menghibur. Ya, boy tolong jangan aman ya. Takut juga dia. Takut bang. Bang, mungkin cerita lucunya nggak viral bang, pasti settingan ini viral nanti bang. TikTok jahat bang, 30 detik. Jadi lanjut nih ke tadi kan. Ya, mak. Waktu dilempar dia itu kan orang terkejut bang. Siapa coba bang nampak kaki nggak terkejut bang? Itu sorry kakinya tuh kayak gimana sih? Kayak kaki asli. Kaki palsu kayak kaki asli tuh. Kayak kaki asli. Cuman dia tuh nampak bonekanya itu cuman di telapak kaki. Oh. Cuman telapak kaki. Jadi kan telapak kakinya tuh tinggal dipasang sama sepatu doang, itu udah kelihatan asli. Jadi kalau kasat mata ya dia asli. kayak kaki asli, beneran iya. gitu ya. Karena dari
tekstur warnanya itu memang warna kulit udah. Dilempar dia bang. Terkejut lah satu keluarga bang. Terkejut. Kagetnya gimana tuh kemarin? Anjing gitu misalnya. Lebih parah bang. Bahkan ternyata salah sasaran bang. Hah? Istri bapak itu punya penyakit jantung. Dikejar temanku bang. Dikejar. Pertama dapat dipukul. Abis itu temanku lari lagi, nggak terkejar lagi. Lari dah. Masalahnya satu bang. Kaki palsuku ditahan bapak itu. Dan kawanku ini bang, bangsat bang. Bukannya dia yang bertanggung jawab, di teleponnya Kunggi kakimu ditahan orang. Enggak, maksudnya gini bang, kalau sepeda motor mungkin atau mobil ditahan sama polisi wajar, mungkin nggak bawa surat, mungkin ugal-ugalan. Kesalahan apa yang kau buat sampai kakiku ditahan? Masa bilang ngeprank pak gitu ya? Gak mungkin kan bang. Berpikirlah aku nih gimana caranya supaya kakiku nih balik. Terus apa tuh solusinya lu pikir? Aku udah emosi juga bang. Masalahnya si babi ini kan, dia mikir panik doang, cuman gak mikirkan solusi. Tolonglah, aku tadi udah dipukul katanya. Balik mati aku. Mau gak mau jual kasihan bang. Aku bilang aja, temanku ini teman satu kosku pak. Jadi aku pun kaget pak. Pas bangun tidur kakiku juga udah gak ada. Nyelamatin diri lu. Bilang kayak gitu kan bang. Jadi sebenarnya kita sama-sama korban pak. Cuman bedanya dia teman saya dan bapak gak kenal dia. Cuman masalahnya saya gak tahu kalau dia mau pakai kaki palsu saya. Bapak ada lihat gak saya dari tadi lewat sini? Kan gak ada. Ya bisa aja pak. Bapak bisa hitung pak, di Binjai ini orang cacat berapa pak? Masa gak bisa bapak bedakan orang sendiri pak? Aku bilang gitu kan bang. Terakhir kayak istrinya tuh Iba. Terus aku bilang gini lah bang, kayak gini lah pak, saya gak salah. Masa saya jadi korban pak? Gimana saya bisa jalan pak kalau kaki palsu saya sama bapak? Masa saya pakai tongkat terus pak? Padahal emang kaki palsu aku gak bisa makainya bang. Aku gak tahan lah. Paling 5 menit dah gitu karena capek. Oh gitu. Memang ku gunakan konten aja pada saat itu. Oke. Terakhir bapak ini Iba dikasihnya, ya udahlah nah, kau bawa lagi nah kaki palsumu, tapi kau bilang ke temanmu ya, jangan buat kayak gitu lagi. Untung istri saya masih kuat. Istri saya punya penyakit jantung loh. Aku udah memang tolol. Dan masalahnya bapak ini bang ngomongnya tuh mungkin aneh bang, mungkin orang marah kan. Kamu lihat istri saya punya penyakit jantung, nggak kasihan kamu? Udah mati aku cacat. Balik lagi kaki palsu tadi bang. Balik kaki palsu tadi dikasihnya ke aku. Di situ udah bener-bener aku nggak berani kayak untuk konten lagi. Udah tuh konten prank stop. Iya, dan sebulan yang lalu itu 2 bulan yang lalu aku tuh baru tanda tangan kontrak manajemen. Jadi tanpa pin AdSense, AdSense itu bisa keluar. Oke. Nggak pernah aku tengok bang. Apa? Ternyata aku berpikir kaya lah nih kan, viewers tinggi kan, tapi nggak pernah aku tengok bang. Ternyata videoku semua dolar kuning. Nggak ada duitnya. Udah pernah aku masuk kantor polisi pukulin orang, nggak ada duitnya. Berapa video lu bikin? 12 video ada lebih bang. Kuning semua tuh. Lebih bang. Kuning semua bang. Trauma aku ngonten bang gara-gara itu bang. Dari situ udah lu gak ngonten YouTube lagi. Gak ada aku YouTube lagi 2021 itu. Terus kalau lu gak konten prank lagi lu ngapain kontennya? Video udah banyak tuh bang, udah hampir 20 juga. Cuman ada yang pendek-pendek juga kan. Terakhir aku pilih lah bang, mana konten-konten yang menurut aku bikin malu. Ku hapusin. Oke. Karena udah dendam nih bang, jadi kayak bikin yang lebih soft. Tapi tetap karena udah tolol, bikin lah aku bang. Apalagi? Prank lagi. Astaga. Pranknya adalah, jadi kami biar nampak dramatis, kami nyari jalanan yang kosong. Ketemulah jalannya itu di deket-deket mau ngarah ke sawah. Ini sama temen-temen yang tadi tuh.
Iya. Masih sama? Masih. Oh masih mau mereka tuh? Masih karena ternyata di dia dolarnya hijau. Oh ini dua channel. Oh. Aku masih kepikiran nih bang untuk ikut lagi. Main lagi lah aku udahlah kali ini lebih soft aja. Nggak ada unsur-unsur kayak keramaian apa kayak gitu nggak usah. Tapi tetap pada ternyata yang kayak kaki lepas tadi yang bikin terkejut itu, yang narik itu bisa dibanding hijau. Aku adaptasi dong kayak gimana yang sama. Jadi aku bikin kontennya tuh adalah aku kayak sepeda motor temen aku ditidurkan. Terus aku kayak tiduran di tengah pasar, jalan raya. Tapi jalan raya ini jalan raya kecil bang, yang paling lebarnya tuh cuma 2 meter lah. Karena mau ngarah-ngarah ke sawah-sawah gitu kan. Agak hutan-hutan juga gitu. Gitulah aku bang. Ku bikin kakiku tuh kayak patah. Oke, lu ibaratnya lepas kecelakaan. Awal-awal keren bang. Ada anak-anak kayak Iba, anak-anak kayak mungkin anak SMP gitulah baru belajar naik sepeda motor. Kan motor temanku ada ditidurkan tuh kan, kayak misal kayak korban kecelakaan gitu kan. Mau nolong mereka. Pas mereka deket, bangun aku kejar pakai kaki palsuku gini. Kan terkejut mereka bang. Kagak, yang jadi pertanyaan gue nih. Orang kan ngejar pakai samurai gitu ya. Pakai kaki pak lebih kabur orang. Iya. Gua. Kaget semua bang. Wah kaki apa? Tuh sempat bikin 3 video bang. Video yang kedua lebih mantep bang. Korbannya cewek. Nangis. Sampai nangis tuh lu kerjain. Nangis bang, kayak di pinggir jalan raya tuh kayak gini. Bang udah bang. Bang tolong bang, jangan bang. Aku udah kayak kasihan juga bang, tapi wah keren nih. Emang lu jahat anjir. Terus gimana? Awalnya aku bilang, kalau mama jangan, takutnya punya penyakit jantung. Lu belajar dari kesalahan nih. Iya. Dan apalagi kalau orang tua janganlah. Nah aku bilang, jadi aku bilang ke temanku kalau orang tua lewat kasih kode biar aku bangkit, nggak tiduran lagi. Apa briefing bang? Aku bilangnya kan orang tua mama, nggak aku bilang bapak. Oh iya juga ya. Bapak-bapak tua. Ya udah, terus gimana tuh? Lewat, dia mau ngarah ke sawahnya. Kita tahu bang, orang kalau ke sawah pasti bawa arit bang. Bawa arit. Waduh ini ngeri. Ini resiko tinggi lu kontennya punya ya. Lewat dia, diam kawanku semua. Aku pasti mereka nih berpikir untuk ketawanya aja. Lewat bapak itu. Kan aku cuma dengar suara motor doang kan bang. Kira-kira deket bangkit aku. Apalagi ketika mereka deket terus mereka berhenti, bangkit lah aku kan tolong nakuti. Berhenti bapak itu. Ku takuti, nggak ngelawan bang. Diem aja dia bang. Pak makin ku deketi dikeluarkan aritnya. Memang anjing kok dimaki-maki aku bang. Ternyata anak cewek tadi ini anak dia. Makin mampus lah kau. Anakku nangis di rumah kau bikin kayak gini. Kau mau kau takuti aku. Kupikir bang dia itu kayak diem itu karena terkejut nggak bisa gerak. Rupanya emang udah siaga. Emang udah ngincer ini orang. Iya. Dia berhenti kan. Aku kira berhenti. Dia turun aku mau nakuti kan. Tapi dia nggak ada respon. Kukira dia kayak ngepris orang. Ternyata memang udah siaga. Mau dibacoknya aku bang pakai arit bang. Awalnya gini aku gagah bawa kaki palsu jadi tunduk aku pak minta. Langsung lah cerita sedih pak, saya disabilitas pak, saya hidup dari konten pak. Aku bilang ya nggak kayak gitu. Gimana kalau anak saya sampai kecelakaan gara-gara kaget? Iya pak kan berhenti dulu. Kau ngelawan aja pak. Iya pak saya salah pak. Nangis aku sih bang. Nangis aku. Terus teman-teman lu pada datang. Sembunyi semua. Nggak berani. Terus ku beresi semua motornya kan. Kan bukan motorku kan bang.
ku angkat gini ya ku jatuhkan lagi lah, orang bukan motorku juga kan. Suruh siapa mereka sembunyi, aku juga panik lah bang. Ku bersihkan lah kayak cairan-cairan darah di situ kan, bukan darah tapi kayak pewarna makanan. Oh pakai itu juga tuh pewarna gitu. Iya biar panik. Lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan kan. Dan bajuku juga ini ku taruh warna gitu ya. Betul-betul kena ospek langsung bapak itu bang. Ku pikir kan udah ku geserkan motornya, aku udah nggak di situ lagi, kaki palsuku udah ku letak di sebelah jalan raya kan udah. Ku ambil pasir itu katanya. Ku ambil lagi katanya. Aku iya pak ulang. Pas pula di situ tuh kayak ada timba gitu kecil bang. Pakai timba itu penuh kau isi katanya. Ku isi penuh. Kau siram itu katanya. Ku siram lah bang ini. Pak udah pak. Ambil lagi katanya. Kena kerjain aku. Kok dia nggak kasihan sama lu? Ya udah Caca nggak tahu diri bang. Kasihan bang. Dihukum lah pasti bang. Asli bang. Ini AdSense nggak dapet, otot dapet aku bang. Kayak nggak sehat aku nih bang. Asli bang, 3 timba aku bang nyari ini bang, nyari pasir itu bang. Cuman gini dah. Ku kira bang udah aku siram pasir gitu udah kan. Suruhnya lagi aku bersihkan bang pakai pelepas sawit bang. Supaya pasirnya itu mencar. Aku gini lagi capek kali aku pak, minta tolong lah pak, udah pak aku bilang. Terakhir riba dia, jangan kau buat kayak gitu lagi ya, kau mau buat gitu kampung orang, kau jangan di kampungku katanya. Sekali lagi aku nampak kayak gitu, aku bunuh kau betulan kau. Aku udah bolak-balik aku bunuh orang, panik lah aku bang. Terus dibilang dia kayak gini, terus dibilang dia, aku dulu tuh udah bolak-balik berantem aku, berapa kali aku dikejar polisi nggak ketangkep. Bahas ngejer bang aku. Jalan pun susah aku bang. Boro-boro lari. Pigi bapak itu datang orang tuh. Siapa baru dia? Keluar teman-temanku tadi bang. Aku maki lah bang. Kayaknya udah bos ketawa kayak. Bang, kukira datang tuh kayak gimana ya, kami takut gitu. Enggak, ketawa semuanya bang. Ketawa bang. Anjing gak merasa bersalah kalian ya. Mau mati aku di hari ini. Aku bilang. Kan lu ngasih komando gak clear. Lu bilang mak-mak doang. Bang, minimal gini, mau mak-mak bawa cangkul bang, bawa apapun bang. Iya kalau udah namanya senjata bang, udahlah bang, jangan. Bo Arif bang, anjing gue kira PKI bang. Paham kali bang. Semenjak itu bang udah gak berani aku ngonten bang. Apalagi TikTokku juga kemarin tuh kena banned kan, udah hampir 200 juga tuh followersnya, 200.000 juga. Nah banned udah lah. Emang gak di sini jalanku. Oh dari sinilah lu akhirnya memutuskan buat mulai pendakian nih. Mulai pendakian. Oh itu membersihkan nama lu. Nama. Oh jadi bukan prankster lagi nih lu. Bukan prankster. Tapi pendaki. Dan naik gunung aku. Pertama tuh ke Sibayak. Lalu sebelum itu kenapa lu milih naik gunung daripada aktivitas lain? Karena temen aku ada yang kontennya tuh kayak traveling naik gunung. Kebetulan pada saat itu mau 17 Agustus. Temanku bilang kayak udah lagi nasihati kayak gak usah konten-konten kayak gitu. Konten gunung aja pasti orang seneng. Nggak bisa juga lah bang. Pasti orang mikirnya udah disabilitas maksa kayak gitu. Ditunjukkan foto ada namanya konten kreator gunung juga. Nggak tahu dia konten kreator atau enggak. Tapi dia pendaki gunung namanya Aroma. Kakinya sama juga kayak aku. Dia bisa tuh. Dia bisa. Dan ternyata bagus bang. Maksudnya orang banyak support. Ikutlah aku naik gunung tuh pertama kali ke Sibayak. 17 Agustus. Dan aku di situ aku dari perjalanan aja tuh kayak udah seneng. Karena ternyata banyak orang yang ngasih dukungan, support. Kayak semangat bang. Berarti itu pertama kali banget kan? Pertama kali banget. Nah lu sebagai orang yang belum punya pengalaman naik gunung dengan kondisi seperti ini, apa yang lu rasain? Susah kah? Apa gimana? Susah pasti ada, cuman aku berpikir kayak terpaksa terbiasa bisa luar biasa. Jadi mungkin awalan tuh pasti susah. Jadi kayak ya udahlah yang penting yakin aja. Dan pada saat itu teman tuh kayak ya udah kalau kau susah ntar kami bantu, kami gendong kayak gitu, udah ngasih kayak hal-hal kayak gitu. Jadi aku percaya. Dan ternyata Sibayak itu juga nggak terlalu ekstrim kan. Main lah kami naik. Dan di jalan tuh banyak orang ngasih support. Dan aku ada pada saat itu di situ aku foto pakai bendera merah putih.
turun dari naik gunung itu kan 17 Agustus. Aku ngupload viral se-Indonesia bang. Dan akun-akun repost gunung itu pada nge-repost aku. Dan pada saat itu followersku masih 3.000 dan yang nge-like itu udah 5.000-an. Wah, fotonya. Dan komentarnya itu rata-rata positif bang, semangat gitu. Dan hal ini yang gak aku dapatkan di konten prank. Iyalah. Semangat aku bang. Konten prank kan bang, nggak dapet. Upload aku video gunungnya, pakai backsound semangat. Ini nge-vlog nih, apa gimana? Iya kayak nge-vlog. Oke. Tapi aku bikin 2 vlog, satu untuk di YouTube, satu untuk di Instagram. Oke. Nah di YouTube ternyata nggak tinggi-tinggi kali. Hmm. Kemarin tuh kalau nggak salah cuma 20.000 penontonnya. Dan saat itu subscriberku udah 60 ribuan. Karena kan lu transisi nih dari Transisi prank kan. iya. Dan di Instagram tuh viral juga, banyak yang repost bang. Oh makin tertarik lah aku bang. Dan selalu bikin tuh pakai kalimat motivasi dan ternyata disabilitas itu banyak nge-DM aku dan ternyata mereka itu jadi semangat gara-gara kontenku. Wah. Berarti lo inspirasi buat disabilitas yang lain. Dan pada saat itu kan aku berpikir banyak viewers tuh banyak uang. Ternyata enggak. Ternyata kan dolar kuning. Kontenku Yang prank. yang prank. Oh iya, yang prank. Tapi masa yang gunung kuning juga? Enggak, cuma Enggak kan kan? viewers sedikit. Dan pada saat itu aku memang fokusnya tuh di Instagram. Oke. Konten terus. Dan kalau nggak salah itu 3 kali aku upload konten tuh jadi followers aku dulu tuh Instagram masih 3.000 bang. Naik jadi ke 9.000. Gara-gara itu tuh viral tuh. Jadi tuh pada saat itu kontennya tuh kan aku bikin satu paling 30 detik gitu videonya. Dan viral semua. Dan itu semangat gitu bang. Masuk endorse. Endorse apa nih? Gue mau tahu nih. Produk lokal. Oke. Gunung. Oh ini brand outdoor. Brand outdoor. Dan pada saat itu mereka cuma bilang saya ngasih kemarin dah. Oh ngasih apa yang pertama kali itu mereka baju kalau nggak salah. Baju dan uang 100.000. Aku kayak bisa nih. Ternyata pada saat aku nggak nyari uang Uangnya tuh datang. ada. Di situ aku mikir kayak bikin konten tuh yang bermanfaat aja lah. Semangat aku naik gunung bang. Ya udah bikin konten gunung aku gunung. Lalu nggak kepikiran bikin prank di gunung? Apa ya? Pernah sekali juga. Emang susah dihilangkan itunya. Pernah. Dan ternyata orang tuh ketika di gunung itu rata-rata punya masalah. Emang lu prank apa waktu itu di gunung? Jadi ikat pinggang. Ku letak di bawah batu-batu. Ku bilang ular. Dan aku kayak megang kayu. Kayak ku bilang jangan deket deh biar nanti bahaya tuh gini. Ada bang biasa nggak apa bang. Ini bang bantu bang cari karung bang atau plastik bang ini mau kutangkap bang. Ngumpul orang tuh bang. Udah ngumpul pura-pura nangkap aku. Dapet nih bang. Orang tuh kayak bang hati-hati bang. Pas ku angkat lah ikat pinggang bang. Maki aku bang. Maki aku. Lu dijorongin. Iya. Gunung mana itu? Sibayak. Pada saat itu tobat aku bang. Kau tobat kau prank terus. itu udah terakhir sumpah terakhir. Udah nggak lagi aku bang konten bang. Oke, berarti lu naik gunung udah banyak nih. Udah berapa gunung lu naik sekarang? Gunung mungkin masih dikit bang. Itu bisa dihitung paling gak lebih dari 10. Tapi kan di Sumatera Utara tuh banyak bukit. Bahkan di Kaldera Toba tuh kan juga banyak bukit-bukit keren kan. Oh lu lebih banyak naik bukit-bukit tuh. Iya bukit-bukit. Dalam sebulan berapa kali lu naik tuh? Aku seringnya tuh Sibayak bang. Sibayak tuh pasti sebulan tuh ada sekali. Oh Sibayak tuh. Iya makanya aku di Sibayak tuh daki sendiri tuh sering. Solo hiking tuh sering. Cuman gak pernah aku konten nih. Karena takut ada komentar negatif kan. Kenapa negatif? Solo hiking kan tuh banyak orang nggak suka bang karena bahaya. Ketika ada masalah kan susah pasti dientarkan atau nggak siapa. Apalagi aku disabilitas. Dan aku memang sekarang tuh udah fokusnya itu
udah nggak cari sensasi-sensasi lagi. Tujuanku tuh kayak sekarang tuh jujur aja kok Bang. Kalau aku emang cari duit dan ya uang tuh tetap aku cari tapi maksudnya nggak menduakan Tuhan itu ya, nggak mendewakan Tuhan itu. Maksudnya nggak mentuhankan uang. Buktinya adalah kenapa aku nggak nge-YouTube gunung, nge-vlog gunung. Capek Gimana? Capek kan? Ngonten sambil naik mendaki kan capek itu. Masalahnya kami tuh di Medan itu Bang, kalau kayak trekking, kayak hiking gitu Bang, itu kayak teman-teman itu semua tuh saling video-video kan. Oke. Jadi ketika sampai bawah tuh baru sharing konten. Jadi ada kesempatan itu. Jadi makanya aku sekarang tujuannya tuh ya cuman itu, karena dari Instagram aku tuh lebih cepat untuk menginfluence dan mengasih semangat teman-teman disabilitas. Oke. Dan ternyata itu Bang, semakin aku nggak cari uang itu semakin datang Bang. Ini endorsement makin banyak nih. Makin banyak. Dan pada saat itu ya Bang, aku itu sampai najar Bang. Sebelum followersku 50 ribu untuk UMKM yang ada di kota Binjai, Langkat, mereka minta promosikan, aku nggak ngambil uang. Gratis tuh promosiin gratis tuh. Untuk Binjai Langkat. Wah keren. Aku gratiskan Bang. Naik satu aja udah bayar. Kan 50 ribu. 50 ribu. Tahu nggak? Tadi kalau tepuk tangan nggak jadi. Pasti ada ujungnya. 50 pokoknya udah 51 ribu udah nggak jadi. Udah ada selesai gitu. Oke, berarti sekarang lu fokusnya full ngonten pendakian nih. Pendakian. Sebenarnya bukan pendakian tapi lebih ke pokoknya gimana caranya dalam kontenku tuh harus ada unsur inspirasi dan motivasi. Iya. Lebih ke Instagram lumayan gitu ya. Instagram ya. Instagram, TikTok juga. Terus berarti lu udah nggak aktif di stand up comedy dong? Aktif. Oh masih aktif? Masih aktif. Aktif di mana? Sekarang aku tuh belum gabung komunitas kalau di Jakarta, tapi di Binjai aku tuh masuk stand up comedy Binjai. Oke. Ya, karena tadi Bang tujuannya ya tadi di stand up aku bisa curhat tentang keresahanku, tentang masalahku di sosial media, aku bisa menyampaikan aspirasiku gitu sih Bang. Oh, ini menarik nih. Ini gue mau gali dikit tentang dunia stand up lo ya. Iya Bang. Kenapa lu memutuskan buat masuk stand up? Memang lu merasa lu lucu gitu? Lucunya aku nggak merasa lucu, tapi yang pertama aku tuh merasa kayak stand up komedi ini adalah seni menyampaikan keresahan dalam bentuk komedi. Oke. Dan itu ada ternyata jalan terbaik kita untuk berdamai dengan masalah kita. Itu lu belajar tuh? Belajar. Dari siapa belajar? Yang pertama tuh aku nemu namanya Dani Aditya. Gara-gara dia aku terinspirasi untuk stand up. Oke. Dan aku masuk ke stand up comedy Binjai. Di situ aku banyak belajar sama senior-senior. Dan alhamdulillah 2018 aku sempat juga tuh masuk di kompetisi nasional Sucampat Indosiar. Dan itu sempat mau netap aku Bang di Jakarta 2018. Cuman ternyata mama aku bilang kayak mama nggak peduli seberapa banyak uangmu, seberapa banyak pendapatanmu, yang mama pinginkan itu anak mama ada yang sarjana. Oh, pengen lulus dulu nih. Iya, karena pada saat itu kan aku baru tamat SMA dan kakakku itu semua udah nikah, belum nggak ada yang mau kuliah. Oke. Jadi bebannya di aku, makanya balik. Balik lu kuliah nih? Iya di Binjai. Kuliah apa? Jurusan ekonomi. Kok ekonomi? Iya emang suka bisnis aku Bang. Oh gitu. Lu suka bisnis ngambil ekonomi. Iya. Dan pada akhirnya ini udah semester berapa sekarang? Udah tamat. Udah tamat? Udah tamat. Wih, keren banget. 4 tahun bro. Sombong. Padahal mah minta tolong dia. Iya benar. Ku akuin. Jangan sampai yang nonton dia bilang kayak lo nggak keluargai kan aku katanya kan. Iya banyak dibantu emang. Oke. Terus pas lu stand up gitu ada nggak momen kayak lu kayak ini penonton gue kok nggak ada yang ketawa gitu ya? Gue udah ngelucu nih, gue udah bikin materi kok penonton kayak garing gitu, pernah kayak gitu? Dulu sering. Tapi sekarang tuh aku udah tahu ternyata formulanya itu kayak iya kita bikin materi itu sharing dulu ke teman. Sharing ke teman-teman yang bukan stand up comedy, kita coba tes dulu materi ke dia. Lucu nggak gitu ya? Lucu nggak? Karena kalau kita stand up di depan teman tuh lebih sulit. Kenapa gitu? Karena dia tahu watak kita seperti apa. Pasti dia ngebaca.
oh ini pasti kemari nih, ini pasti kemari nih gitu. Oh, udah kebaca ya jokes lu ya. Jadi kalau dia ketawa, oh berarti ini lucu nih. Baru open mic kan gitu. Itu lu kalau pas di depan stage gitu, itu lu ada penulisan materi dulu apa lu spontan tuh? Apa yang ada di kepala lu keluarin aja tuh? Tetap nulis aku bang. Nulis materi. Nulis tapi bukan bukan tipe komedi yang pintar kayak observasi gitu kayak bahas inilah bahas itu enggak. Aku tuh kayak ya berdasarkan pengalamanku aja. Apa yang kurasakan. Jadi pertama lebih gampang dan kedua aku merasa kayak ternyata masalahku itu bukan untuk disedihkan tapi juga untuk bisa ditertawakan. Jadi lu menggunakan kekurangan lu ini justru sebagai ini ya, apa istilahnya tuh, titik balik lu supaya naik gitu ya kan? Jadi sekarang aku tuh yang dulunya aku tuh tersiksa bang dan keadaan kayak gini. Oh lu justru dulu tuh belum menerima tuh? Belum menerima bang. Sorry nih. Aku 2 kali depresi dalam hidupku bang. Kalau boleh tahu nih penyebabnya apa lu sampai harus kehilangan kaki itu? Gigit pacet bang. Seriusan gua. Enggak, tabrak truk tangki. Oh ini kecelakaan berarti. Kecelakaan. Terus pada akhirnya mesti diamputasi. Mesti diamputasi. Nah di situ lu sempet depresi tuh. Depresi 2 tahun setengah aku bang. Tuh nggak berani keluar rumah, bahkan kalau sekolah aja tuh aku datang telat. Jadi kayak misalnya masuk sekolah tuh jam 7:30, aku datang tuh 8:30. Supaya nggak ada orang. Gak ada yang ngeliat lu seperti itu gitu. Iya. Karena lu merasa apa? Lu merasa kayak malu dilihat kayak begitu ya. Malu, pasti malu. Terus sampai akhirnya bisa menerima itu gimana? Kayak nggak bisa gue kayak gini terus nih. Jadi siapa sih bang yang nggak pengen membanggakan orang tua? Jadi aku itu pertama titik baliknya tuh gara-gara mamaku sakit. Jadi aku kayak berpikir kayak aku selama ini bergantung sama orang tua. Tapi orang tuaku ini pada saat itu dua-dua sakit bang. Dan kehidupan aku tuh 180 derajat berubah. Di situ aku pikir kayak ini baru sakit. Gimana kalau udah nggak ada? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua pada saat itu kayak aku tuh mau diamputasi itu karena mamaku bang. Kenapa tuh? Jadi pada saat itu ternyata kan mataku kan udah nggak kelihatan nih, udah rabun. Itu gara-gara efek itu? Efek kecelakaan. Oke. Karena kan pada saat itu infeksi lukanya. Jadi mamaku bilang ke dokter dan dokter bilang kalau udah ke mata itu paling lama 2 minggu ke jantung. Dan kalau ke jantung udah pasti meninggal. Itu kata dokter begitu tuh? Kata dokter. Dan mamaku kan udah tahu nih kejadiannya itu dan masih ngebujuk aku terus kan untuk diamputasi, nggak mau. Lu masih nggak mau tuh? Nggak mau, udah sampai 4 hari. Dan selama ngebujuk itu aku tuh kayak bingung bang. Bingungnya tuh kayak aduh ini aku yang sakit, kenapa mamaku yang nangis terus? Bahkan kayak apa ya, siap sholat itu selalu nangis bang. Situ aku sadar kan, kayak kenapa dan besoknya tuh di hari kelima kan mataku mungkin gak nampak. Nah jadi aku langsung ngomong ke dokternya, dok ini gimana dok, bahkan main HP aja handphone aja aku udah gak kelihatan dok, udah susah. Nah dokter tuh langsung bilang ke mama, bang ini gimana, ini udah 5 hari kan saya bilang kemarin kalau udah ke mata tuh paling lama 2 minggu ke jantung, itu bakal ya ada kesempatan untuk meninggal. Aku dengar bang, panik lah aku bang. Di situ aku pada saat itu aku mikirnya kayak masa aku bikin mamaku nangis terus, jangan sampai mamaku tuh nyesel. Otomatis kan orang tua itu kan menyiapkan uang untuk anaknya. Dan mereka tuh udah bilang kayak dana berapapun siap, yang penting aku bisa sembuh lagi. Ya jangan sampai mereka itu nyesal aku meninggal kan. Aku mikir kayak gitu. Dan kedua jangan sampai mamaku tuh sedih lah. Jadi aku mau lah bang diamputasi. Akhirnya mau tuh. Mau, tapi demi mamaku. Diamputasi, dan pada saat diamputasi itu aku bener-bener gak ada tujuan hidup bang. Ya tujuanku tuh cuma untuk mamaku. Dan sampai saat titik aku tuh mikirnya kayak kalau mamaku meninggal, aku ikut meninggal. Ya apapun caranya, baik itu bunuh diri ataupun gimana, pokoknya mamaku meninggal, aku besok harus meninggal juga. Sampai maksudnya lu sama mama lu tuh udah iya ini banget lah ya.
Kayak orang bilang, alah kontennya so mama terus cari sensasi gini. Memang akrab. Dan bahkan ya mungkin aku tuh ketika kayak ngelakuin kesalahan gitu sama mamaku tuh kayak bener-bener merasa bersalah kali bang. Misalnya kayak dia kayak nggak, kita kan kadang ya wajar lah bang, kayak laki nih apalagi di pas-pas kita kan pasti bingung mikirin masa depan, uang atau gimana gitu kan. Dan ketika tiba-tiba orang tua nih kayak nanya atau kayak komunikasi tapi tanpa mikirkan emosi kita kan, kita lagi gimana kan, kadang kayak kita nggak sadar marah kayak gitu kan. Iya wajar lah itu mah. Nah aku tuh kok kayak gitu kepikiran bang. Makanya tuh kadang aku kayak tengah malam gitu misalnya pulang dari kerja atau pulang nongkrong gitu, kadang mau aku bang tiba-tiba kayak ya cium kaki mamaku kayak ya supaya nggak merasa bersalah terus. Nah aku tuh sampai tahap kayak gitu bang. Nah jadi makanya orang bilang kayak gitu ya nggak apa-apa, itu perspektif kalian. Tapi aslinya aku memang sama mamaku tuh memang sampai kayak gitu. Ya mungkin itulah Tuhan selalu gampangkan aku untuk dapat rezeki kan. Betul. Karena aku selalu jaga hubungan baik dengan orang tua kan. Bahkan kayak aku tuh selalu kayak ketika kerja itu aku selalu bagi 3 bang. Bagi 3, sebagian untuk mamaku, sebagian untuk tabungan, sebagian untuk jajanku. Itu selalu aku niatkan seperti itu. Jadi pada saat jadi memang udah sayang itu. Dan pada saat itu kan aku belum berdamai nih, dan tujuanku kan masih memang ya hidup itu untuk mamaku. Sampai akhirnya aku sadar bang. Aku kayak ada baca buku gitu kayak ternyata di dunia ini ada 3 amalan yang gak terputus. Iya. Ada 3 amalan manusia yang gak terputus. Yang itu adalah amal jariah. Iya. Terus satu lagi ya, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak soleh. Iya. Nah, aku ngaku sayang sama mamaku, tapi kenapa aku nggak jadi yang anak soleh ini? Seharusnya kalau mama aku meninggal, aku harus doakan dia dong. Minimal aku jadi imam ya. Jadi aku pikir kayak gitu bang. Jadi pada saat itu aku sadar kayak, ya udahlah. Kayaknya salah selama ini, kayak aku tuh kayak terlalu berpatokan sama mamaku. Situ aku jadi kayak semangat kerja, jadi apa kayak ya tujuannya itu. Di situ lu gimana ya? Lu tuh udah nggak ini lagi ya. Yang awal lu tuh bisa bilang minder gak sih? Minder ya. Minder ya. Minder sampai akhirnya lu pede nih. Pede ya. Pede lu akhirnya. Dan sama bang kayak di konten ini, dan ternyata tujuan itu ketika kita tujuannya uang itu ternyata makin jauh bang dari kebahagiaan. Ya kayak sekarang itu, dan kenapa aku tuh kayak nggak peduli nih ada komen negatif atau apa di kontenku kan bang. Walaupun sekarang kan kayak apa ya, kayak orang bilang kayak sensasi lah apalah kayak gini kan, terlalu jual keuntungan. Kau bisa nggak merasakan aku pengen bang bilang ke orang yang komen kayak gitu, merasakan betapa ternyata pentingnya kontenmu, dan kau jangan merubah itu. Ketika tengah malam ada orang nelpon kau dan bilang dia gagal bunuh diri gara-gara lihat kontenmu, dan dia sambil nangis-nangis. Itu pernah lo kayak gitu? Sering. Dan itu rata-rata adalah, maaf nih abang, kalau bahasa kasar karena aku nggak tahu nih bahasa halusnya apa, PSK. Oke. Anak yatim piatu. Gua. Kaki 2 orang tua nggak ada ya. Makin gelap aja. Astaga. Kayak gitu bang. Lagi sedih loh ini, woi. Dan rata-rata tuh kayak gitu, dan orang-orang kayak yang nggak putus kuliah, terus kayak nggak ada biaya kuliah kayak gitu. Oh ini orang-orang yang udah putus harapan gitu ya, udah pada depresi, Iya. Tapi ngelihat konten lu nih. Dan dulu kan aku tuh kayak ada konten gitu kayak sebenarnya bukan pamer sih bang, tapi orang tuh nganggapnya pamer. Kayak aku tuh kayak bilang kayak aku dengan keadaan kayak gini tuh aku sekarang tuh udah punya distro. Dan aku juga punya usaha papan bunga. Aku juga punya jasa sosial media handling. Walaupun udah aku tinggal nih ya semua kan. Tinggal distro doang yang aku kasih ke mamaku. Dulu tuh aku kayak gitu tujuannya tuh supaya orang mikir kayak, wah dia aja bisa sukses, masa aku gak gitu. Nah mereka itu rata-rata tuh gara-gara aku kayak gitu bang. Jadi mereka tuh perspektifnya mikirnya kayak, oh iya ya ngapain aku
depresi, ngapain aku kayak merasa Tuhan itu nggak adil, dia aja bisa gitu. Jadi makanya sekarang aku tuh kayak ketika ada orang komentar negatif nggak peduli, karena aku pengen nyelamatkan orang-orang yang dalam keadaan depresi supaya mereka itu percaya diri dan jauh dari kata bunuh diri. Cuman itu harapanku, Bang. Cakep. Iya, makanya di sosial media tuh menjaga itu, Bang. Dan di stand up komedian aku baru jadi diriku yang asli. Sebenarnya dua-dua tuh aku yang asli, tapi ya kalau pengen gila-gilaan, pengen seru-seruan ya aku di stand up komedi. Keren. Mas gue ini lu tuh masih muda ya. Tapi tuh visi lu tuh jauh ke depan gitu. Maksud gue lu kayak lu pengen menjadi inspirasi bagi orang-orang yang disabilitas juga gitu, kayak keren sih. Oke. Gue punya pertanyaan terakhir buat lu nih. Iya. Ini harus fokus. Kenapa lu disebut kaki 1000? Nah, kaki 1000 itu dari senior stand up, Bang Radit. Oh, itu dari Bang Radit. Raditya Dika. Mungkin Bang Raditya udah nggak ingat, tapi inilah kata-kata dia yang bikin aku semangat. Jadi dia itu pernah bilang, jadi kayak canda-candaan gitu, ceng-cengan, kaki 1000. Jadi alasannya kenapa kaki 1000, dia bilang, ya walaupun kakimu satu tapi kau punya 1000 mimpi. Oke. Ya. Gua menang lagi. Ya. Baru kali ini ya penguasa bisa tumbang. Tumbang dong. Masuk. Anggi, thank you banget Ya, udah mampir. Bang, terima kasih Bang udah diundang. Sampai ketemu di SKKS selanjutnya.